Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi minggu ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan berikan kami anugerah untuk menerima firman-Mu dengan hormat dan dengan rendah hati. Sehingga firman-Mu melengkapi kami dan menuntun jalan hidup kami. Dan bagian firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Namun saya hanya akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 2 saja. Dua Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Dan saya akan membaca ayat 1 dan 2 saja. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian bagian firman Tuhan yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menyapa kita sekalian, baik jemaat di Gereja Induk GKMI Surabaya, demikian juga jemaat di GKMI Iktus atau yang di cabang Iktus. Memang kita masih beribadah di rumah-rumah, namun persekutuan kita dengan Tuhan walaupun itu di rumah tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di sana Tuhan juga hadir. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah tema belajar dari teladan hidup Gereja Makedonia. Belajar dari teladan hidup Gereja Makedonia. Kata teladan atau istilah teladan, satu istilah yang akrab di telinga kita, yang familiar kita dengar. Bahkan juga dalam keseharian kita, dalam komunikasi kita, kita sering mengungkapkan istilah ini. Kata teladan bisa berarti model yang digugu atau yang ditiru. Dalam istilah Yunani dipakai kata tupos, artinya patron atau contoh model. Ada beberapa contoh berkaitan dengan teladan. Teladan bisa merujuk kepada satu figur pribadi seseorang yang menjadi teladan, yang diikuti, yang bisa digugu. Misalnya karakternya, kehidupannya, kerohaniannya. Juga bisa merujuk kepada lembaga, satu komunitas. Misalnya
gereja. Gereja yang menjadi teladan. Tentu ada satu nilai yang dihidupi oleh komunitas beriman itu, sehingga itu menjadi teladan yang dilihat, yang menjadi rujukan yang perlu dicontoh. Yang ketiga, juga bisa berarti merujuk kepada organisasi sekuler yang menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau satu lembaga ataupun satu figur pribadi yang sudah menjadi teladan, biasanya baik lembaga maupun figur itu secara tidak langsung akan menjadi idola. Kenapa? Karena ada nilai, ada hal yang dilihat secara luar biasa yang punya dampak daya tarik. Sehingga orang bisa mengidolakannya. Gereja Makedonia merupakan gereja yang juga menjadi teladan. Gereja Makedonia bukan cuma satu, karena kalau kita membaca tadi dalam ayat 1 diungkapkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Makedonia ini adalah satu provinsi, dan di provinsi itu ada beberapa jemaat Kristen terdapat di sana, misalnya seperti Berea, ada Filipi dan sebagainya. Nah, gereja Makedonia bagi Paulus merupakan satu gereja yang menjadi rujukan bagi kita sekarang atau orang percaya di zaman sekarang, bahwa gereja di Makedonia punya nilai lebih, punya nilai tambah yang memiliki dampak yang luar biasa. Dan karena itu gereja Makedonia menjadi rujukan untuk melihat teladan hidup berkomunitas bagi gereja-gereja sekarang. Pertanyaannya, dalam hal apa saja kita belajar dari keteladanan hidup berkomunitas gereja Makedonia? Yang pertama, dalam ayatnya yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Itu yang pertama. Bahwa yang pertama, gereja Makedonia menunjukkan, menghidupi sebagai gereja yang terus hidup dalam sukacita dan syukur. Konteks gereja-gereja di Makedonia, kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang normal biasa. Kalau kita membaca ayat 2 tadi, kita akan temukan ungkapan meskipun mereka sangat miskin. Dalam ayat 2, selagi dicobai dengan berat, perhatikan, selagi dicobai dengan berat. Mereka ada dalam situasi yang susah. Tetapi justru di tengah situasi sulit itu, di masa sukar itu, gereja ini menunjukkan sebagai komunitas hidup beriman yang hidup dalam sukacita dan syukur. Bagaimana dengan kita? Tentu tidak mudah untuk bisa bersyukur di tengah situasi sulit. Sebaliknya, adalah hal yang biasa dan wajar. Kita biasanya bersyukur dan bersukacita tak kala kehidupan ini berjalan normal, apa adanya. Bahkan kita bisa menggapai impian-impian. Sebaliknya, kalau di situasi sulit,
Di tengah-tengah pergumulan kita bersama saat ini, di situasi wabah, pandemik, virus corona yang sangat berbahaya, bisa saja kita tidak lagi hidup dalam rasa syukur dan sukacita. Bisa saja kita hidup dalam tekanan, himpitan, kekhawatiran. Dan oleh karena kekhawatiran, maka itu berdampak kepada kita juga sudah tawar hati. Iman kita semakin memudar. Dan berakibat kita sering sambatan. Gereja Makedonia, kalau kita memperhatikan, mereka mengalami pencobaan yang bukan biasa-biasa saja. Bukan pencobaan ringan. Bahkan pencobaan yang muncul itu muncul dalam berbagai variasi pemunculannya. Karena ungkapan dipakai pelbagai. Jadi ada variasi yang muncul, tetapi juga intensitas berkali-kali muncul. Namun gereja Makedonia memahami bahwa pencobaan atau masalah atau situasi sulit yang mereka hadapi justru itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kita bisa membandingkan dalam Roma 8 ayat 28. Saudara yang terkasih, pencobaan atau penderitaan atau situasi sukar dalam hidup ini bukanlah menjadi lawan. Tetapi harus dipahami dalam kacamata iman kita bahwa pencobaan situasi sulit ini adalah sarana yang dipakai oleh Allah. Di mana Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Sehingga dengan demikian kita pun di tengah situasi sulit tetap bisa menaikkan syukur dan sukacita kita. Oleh karena kita mampu melakukannya di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang ke-2b sampai ayatnya yang ketiga. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang kedua, yang kita teladani dari kehidupan berkomunitas gereja Makedonia adalah gereja yang berkemurahan hati. Gereja Makedonia adalah gereja yang berkemurahan hati. Puji Tuhan. Saya sangat mengapresiasi jemaat GKMI Surabaya, jemaat GKMI Iktus. Adalah komunitas beriman yang berkemurahan hati. Yang punya kepedulian kepada sesama. Yang punya kepedulian kepada orang lain di sekitar. Ketika kita masih ada di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Justru disinilah kita membuktikan tantangan ini. Bahwa kehidupan kita, kehidupan berkomunitas adalah kehidupan yang juga berbagi hidup bagi orang lain. Sekali lagi saya sungguh bersyukur melihat kesaksian iman. Seperti halnya gereja Makedonia yang berkemurahan hati. Saya pun menyaksikan GKMI Iktus, GKMI Surabaya adalah gereja-gereja yang berkemurahan hati. Walaupun gambar-gambar atau foto-foto kita tidak pernah share ke grup sinode. Sehingga mereka tidak tahu. Bukan itu intinya. Tapi biarkanlah kesaksian kehidupan kita dirasakan oleh orang lain. Bahwa kita hidup, berbagi hidup dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita belajar dari gereja Makedonia. Bahwa meskipun mereka kekurangan, mereka sendiri membutuhkan, tetapi mereka tidak memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tidak hidup dalam
kungkungan, hanya berpikir untuk diri sendiri. Mereka tidak pelit, tapi justru di tengah kekurangan itu, mereka berbagi hidup bagi orang lain. Yang ketiga, dalam ayat 4 sampai 5, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang ketiga yang menjadi teladan dari kehidupan berkomunitas gereja Makedonia bagi kita adalah gereja Makedonia menjadi gereja yang antusias melayani. Perhatikan frase, mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus, ayat 4b. Menunjukkan bahwa gereja Makedonia adalah gereja yang memiliki kepedulian, gereja yang antusias untuk terlibat di dalam pelayanan. Inilah yang menjadi harapan. Saya mengharapkan bahwa jemaat GKMI Surabaya, jemaat GKMI Iktus menjadi gereja-gereja yang antusias untuk terlibat di dalam pelayanan. Walaupun mungkin tanpa harus diberi persembahan kasih. Karena motivasi pelayanan tercermin dari ungkapan dengan kerelaan sendiri. Artinya ketulusan kita. Itulah yang dinilai oleh Tuhan tak kala Tuhan mempercayakan tanggung jawab pelayanan itu. Mari kita lakukan dalam ketulusan hati. Karena justru disitulah keteladanan kita berbicara di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik melihat keteladanan kehidupan berkomunitas jemaat di Makedonia. Mereka adalah jemaat yang hidup dalam syukur dan sukacita. Mereka adalah jemaat yang memiliki kemurahan hati, yang sangat peduli kepada kehidupan sesama. Tapi mereka adalah juga jemaat yang antusias terlibat di dalam pelayanan. Mereka tidak terpaksa melayani. Mereka tidak sekedar atau asal-asalan melayani. Mereka sungguh-sungguh melayani. Bahkan dengan ketulusan hati, kerelaan hati. Zaman saya iki agak susah. Tetapi mari kita belajar dari keteladanan hidup gereja Makedonia. Gereja Makedonia menjadi gereja rujukan yang bisa kita teladani. Menjadi gereja rujukan yang juga gereja yang disukai oleh Allah. Disukai oleh Paulus. Dan saya katakan juga kita sukai. Mari jadikan GKMI Surabaya, jadikan GKMI Iktus menjadi gereja rujukan yang disukai oleh orang lain. Oleh karena mereka melihat keteladanan hidup berkomunitas yang kita punya. Dan itu punya dampak, impact yang luar biasa. Yang berbicara di luar sana. Yang mempengaruhi hidup orang. Yang mentransformasi hidup orang. Dan membawa orang untuk menjadi percaya kepada Kristus. Biarlah melalui kesaksian hidup kita, panggilan kita sebagai komunitas beriman, GKMI Surabaya dan GKMI Iktus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani dalam keseharian kami. Di tengah tantangan, situasi, sakit, penyakit, oleh karena mewabahnya virus corona yang juga mengkhawatirkan kami, juga menakutkan bagi kami. Kami tetap bersyukur karena Tuhan Engkau hadir menyapa kami dalam keseharian kami.
memimpin, menuntun, membimbing, menyertai, bahkan melindungi kami. Sampai pada hari ini dan kami boleh berkata dengan iman di hadapan Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah di pagi hari ini. Yang boleh kami langsungkan di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan bagi kami. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Tak kala kami memasuki lagi 1 minggu ke depan. Dalam langkah juang kami, meniti menapaki kehidupan ini, kami tetap percaya Engkau ada di setiap musim kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, hamba-Mu berdoa bagi jemaat baik di gereja induk demikian di cabang Itus. Dalam setiap pergumulan mereka yang sakit, kiranya Tuhan Engkau melawat, menyembuhkan. Engkau berbelas kasihan kepada mereka, biarlah rahmat-Mu tertuju atas kehidupan mereka. Yang berkekurangan Tuhan Engkau cukupkan. Yang memiliki pergumulan-pergumulan yang lain, mari Tuhan beri jalan keluar. Pendidikan anak-anak kami semua, Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Walaupun dengan model belajar jarak jauh di rumah. Maka biarkan juga anak-anak kami menjadi anak-anak yang kreatif. Menjadi anak-anak yang handal. Oleh karena mereka bertanggung jawab terhadap pendidikan mereka. Walaupun itu dilaksanakan dengan model belajar jarak jauh. Tuhan Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat-Mu. Sehingga dalam pendidikan pun mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Demikian kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang lain. Pergumulan organisasi. Baik di gereja induk, demikian di cabang Itus. Kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh rekan-rekan majelis, demikian juga rekan-rekan pengurus di cabang Itus. Tuhan satukan kami dalam satu kesatuan hati. Supaya kami dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini. Dengan penuh sukacita, dengan kerelaan. Karena kami tahu bahwa kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan sampai pada saat ini. Tuhan masih memberi kepercayaan itu bagi kami. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk perkembangan gereja cabang kami di Itus yang juga membutuhkan tenaga hamba Tuhan. Kami berdoa dalam waktu Tuhan. Kiranya Tuhan akan mempersiapkannya bagi kami. Sehingga kebutuhan tenaga hamba Tuhan di sana boleh terrealisasi dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk Sinode GKMI PIPKA dalam persiapan peringatan 100 tahun GKMI. Kami berdoa Tuhan untuk panitia yang ada dalam segala upaya-upaya yang dilakukan mempersiapkan perayaan ini. Kami mengucap syukur Tuhan tetap menolong kami. Dan kami terus berdoa sehingga dapat terwujud dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Demikian juga untuk pertemuan raya gereja-gereja Mennonite sedunia pada tahun depan. Untuk persiapan-persiapan yang ada. Kami terus berdoa Tuhan Engkau yang menolong. Kami mengucap syukur juga untuk pelaksanaan ulang tahun PIPKA yang sudah dilaksanakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau memakai lembaga misi Sinode GKMI ini. Berkiprah luar biasa. Menghadirkan kasih Tuhan sampai ke ujung dunia. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati pengurus yang baru dilantik. Tuhan berkati karya dan kiprah mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk MDS yang menjadi juga alat kepanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat, bagi juga gereja-gereja GKMI. Tuhan memberkati pengurus yang ada, Tuhan memberkati pimpinan yang ada. Biarlah melalui kehadiran MDS menjadi berkat bagi banyak orang. Nama-Mu dipermuliakan. Kami mengingat gereja-gereja Tuhan yang pada pagi hari ini menyampaikan firman-Mu, Tuhan Engkau juga yang meneguhkan sehingga lawatan-Mu kepada jemaat-Mu boleh meneguhkan umat-Mu untuk mereka boleh berjalan dalam iman di sepanjang minggu ini dalam menghadapi situasi-situasi yang kadang tidak
menentu. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Kami membawa bangsa negara kami di hadapan Tuhan. Kami mengasihi bangsa ini dan kami percaya bangsa ini juga dikasihi oleh Tuhan. Maka biarlah juga Tuhan rahmat-Mu tertuju atas bangsa ini. Kami merindukan Tuhan Engkau memulihkan keadaan bangsa kami. Kota Surabaya di mana kami ada. Provinsi Jawa Timur ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau melalukan wabah sakit penyakit ini. Dan kami percaya dalam waktu Tuhan, semua ini boleh kami lalui dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Ini doa kami yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.